Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Al-ayah. Pemirsa, sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan semoga kita sebagai umatnya nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita masih berada di bulan yang penuh pengampunan, di bulan yang merupakan bulan yang bisa kita jadikan sebagai latihan untuk membiasakan qiyamul lail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran merupakan salah satu sarana untuk kita mendapatkan predikat takwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, tentunya orang-orang bertakwa itu memiliki karakter-karakter yang juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya ciri-ciri orang bertakwa atau karakter orang yang bertakwa itu yang sebagaimana disebutkan, dibacakan tadi dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan juga di antara mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum, selagi mereka itu mengambil apa yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka orang-orang bertakwa itu sebelum itu atau sebelum berada di surganya Allah itu mereka sebelumnya orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, kemudian orang-orang bertakwa itu memiliki karakter sedikit tidur di malam hari. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang sedikit tidur di malam hari. Tentunya sedikit tidur di malam hari ini bukan karena begadang, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau mungkin begadang karena harus bekerja di shift malam. Tentu bukan hanya seperti itu. Orang-orang bertakwa di sini sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir fi Dhilalil Al-Quran tentang ayat ini, bahwa orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang bangun di penghujung malam, di mana manusia terlelap. Mereka lah orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan dan juga meminta rahmat, juga kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sedikit merasakan terlelap di dalam tidur, dan juga mereka adalah orang-orang yang asyik berduaan bermunajat dengan Rabb-nya di keheningan malam. Begitulah yang dijelaskan di dalam tafsir fi Dhilalil Quran. Maka jelas sedikit tidur di sini bukan karena begadang atau apapun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi digunakan untuk beribadah, untuk melaksanakan qiyamul lail. Pemirsa, sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai qiyamul lail yang mana kita sedang berada di bulan Ramadan ini, tentu sangat banyak faidah, sangat banyak fadilah, keutamaan-keutamaan tentang qiyamul lail
Di antaranya sebagaimana yang tercantum di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qol, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lis-sayyi'at wa manhatun lil itsmi. Nabi bersabda bahwasanya alaikum biqiyamil lail, lakukanlah oleh kalian qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin, maka sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang yang solih qablakum, sebelum kalian. Wa huwa, dan qiyamul lail itu qurbatun ila rabbikum, merupakan bentuk taqarrub, bentuk pendekatan diri ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, kata Nabi. Wa makfaratun lis-sayyi'at, dan juga qiyamul lail merupakan penutup bagi keburukan-keburukan. Wa manhatun lil ismi, dan juga qiyamul lail merupakan pencegah daripada dosa-dosa. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, au kama qol, afdhalus sholati ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Itulah yang menjadi keutamaan-keutamaan dalam qiyamul lail, dan bahkan masih banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana keutamaan qiyamul lail. Pemirsa, sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan inilah saatnya kita untuk meningkatkan qiyamul lail kita, membiasakan diri agar ketika nanti setelah Ramadan kita terbiasa qiyamul lail. Lalu bagaimana caranya agar kita terbiasa untuk melaksanakan qiyamul lail? Setidaknya ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan untuk agar kita bisa terbiasa qiyamul lail. Yang pertama, kita harus menyadari dan mengetahui bahwasanya tahajud qiyamul lail ini merupakan sholat sunnah yang sangat banyak keutamaannya. Kenapa? Karena sholat tahajud merupakan satu-satunya sholat sunnah yang dicantumkan secara jelas dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian yang kedua tentunya kita harus meniatkan diri, mengazamkan diri untuk bangun malam, agar keinginan kita kuat untuk bangun malam, seperti itu. Yang ketiga yang bisa dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya, salah satu guru saya, ketika kita ingin bangun di tengah malam, kita minta kepada Allah sebelum tidur dengan membaca terlebih dahulu ayat terakhir di surat Al-Kahfi. Bisa dicek di Quran surat terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, baca itu sebelum tidur, lalu minta kepada Allah ingin dibangunkan jam berapa. Insya Allah nanti akan dibangunkan oleh Allah dengan cara yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir, ya, juga tentunya banyak berdoa, Allahumma paksakeun, gitu ya. Karena jika tidak dipaksakan maka ya tidak akan terlaksana. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Al-Fakir pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.